Halo semuanya, selamat datang ya di channel ini dan kita masuk di video terakhir dari modul komputer networking ini ya teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang IoT ya atau Internet of Things. Jadi ini udah sering banget di eh, gembar-gemborkan ya jargon seperti IoT ini, terutama ketika udah memasuki 4G, 5G gitu ya. Udah banyak yang pakai gitu. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang nggak tahu, IoT itu apa sebenarnya ya? IoT itu adalah kependekan dari Internet of Things ya. Jadi inilah internet seperti yang kita udah tahu. Things adalah hal-hal ya. Bahasa Indonesianya hal-hal, tapi hal apa aja gitu ya. Semuanya teman-teman. Jadi dari alat elektronik apapun ya, misalkan AC gitu, terus kulkas, even gembok pun sekarang ada yang versi elektronik ya. Gembok, terus ada mobil, mesin cuci ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi benda-benda elektronik tersebut ya udah kayak semacam dipasang sebuah embedded software ya. Namanya adalah embedded software ya. Embedded software artinya software yang udah ditanam gitu ya. Jadi software ini kayak semacam OS gitu ya, teman-teman. Jadi dia bisa mempunyai seperti IP address-nya dan dia bisa kayak sebagai komputer gitu. Bisa bisa menghitung, bisa mengirim paket, mengirim pesan dan lain sebagainya ya. Jadi layaknya seperti komputer biasa tapi apa namanya, di banyak tempat gitu, di semua aspek ya, ada di even di CCTV gitu. CCTV ya harusnya wajib lah ya, harus ada IP-nya gitu. Kemudian seperti microwave dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Even sensor-sensor pun ya, yang misalkan ada di jalan raya gitu, itu juga memakai IP address juga gitu ya. Jadi IoT ada di mana-mana sekarang, meskipun masih mungkin kayaknya masih belum lah ya. Gue yakin sih rata-rata orang Indonesia masih belum punya banyak barang-barang gitu ya, smart home ya. Namanya adalah smart home ketika barang-barang elektronik di rumah kalian itu bisa connect ke internet dan kita bisa manage misalkan lewat HP dan lain sebagainya ya. Oke, ini ya network of physical things ya yang embedded dengan sensor ya, biasanya ada sensor juga teman-teman, misalkan sensor suhu, sensor cahaya, sensor kelembapan gitu. Jadi kita bisa let's say kena alert gitu, misalkan ada sensor tertentu ya, misalkan sensor suhu ya, ketika udah lewat ya, let's say misalkan suhunya berarti ada termometer ya, kalau ada suhu misalkan suhunya di atas 35 derajat ya, kita bisa bikin program yang bisa melakukan otomatis AC-nya mau nyala ketika 35 derajat, atau atau ketika kita pulang nih ya. Jadi sistem IoT dia detect mobil kita sedang OTW pulang. Nah, ketika udah deket rumah ya, AC otomatis dinyalakan supaya ketika kita masuk ruangan langsung dingin ya. Karena kalau kita langsung nyalain AC pas masuk ruangan, biasanya nunggu dulu tuh dinginnya ya. Nah, seperti itu, masih banyak kegunaan IoT lain. Contohnya lagi, seperti mungkin di pertanian gitu ya. Let's say ada bisa mengatur kelembapan, misalkan kelembapannya sangat-sangat rendah gitu ya, jadi kering. Jadi otomatis nanti jadi ada namanya sensor dan ada namanya aktuator ya. Biasanya ada sensor, ya, ada aktuator. Ya, jadi sensor itu yang seperti mata kita ya, seperti mata manusia, telinga manusia. Jadi indera gitu ya, panca indera. Aktuator itu seperti tangan dan kaki manusia gitu. Misalkan kita melihat ada barang jatuh ya, kita secara refleks ambil pakai tangan. Jadi ini aktuatornya, sensornya adalah mata gitu. Sama halnya seperti barang elektronik ya. Jadi misalkan seperti tadi ya, sampai mana tadi? Sampai misalkan di pertanian gitu. Sensornya adalah kelembapan. Jadi ketika kelembapan udah turun ya, artinya kering. Jadi aktuatornya itu let's say alat untuk menyiram air ya, yang biasanya muter-muter tuh ya. Nah itu let's say bisa nyala, misalkan selama berapa ya? Let's say 1 jam gitu. Ya. Eh, kemudian, nah objek itu bisa banyak ya, bisa ke kulkas. Oh, lampu, lampu juga sering tuh ya. Jadi kita bisa ubah-ubah warna lampu lewat HP. Nah, itu juga IoT ya, atau smart home juga. Atau bahkan industrial tools ya, di pabrik
seperti itu. Ya, nanti kita akan belajar semua di sini ya. Kita akan coba lihat semua hal di sini. Nah, terus IoT ini kenapa sih layak untuk dijadikan video tersendiri gitu? Bukankah ini biasa aja gitu ya? Nah, sebenarnya iya teman-teman, sebenarnya bisa dilakukan biasa aja. Tapi ada beberapa constraint nih ya di IoT. Yang pertama, ketika lampu ya, kita pasang komputer. Lampunya mau segede apa gitu ya. Terus ketika microwave mau dipasang komputer, mau segede apa gitu. Karena komputer memang dirancang untuk secara form factor ya, itu lumayan gede gitu. Karena ya CPU udah berapa gedenya, terus RAM udah berapa gitu ya. Terus even kayak kunci ini ya, yang ada komputernya di dalam, itu atau gagang pintu ya, biasanya gagang pintu ada pinnya ya. Nah itu gimana kok bisa masih kecil ukurannya? Nah itu adalah namanya IoT ya, dimana komputer di sini memang didesain secara khusus ya untuk kecil ya. Tetapi pasti ada drawback-nya atau kelemahannya ya. Jadi kelemahannya apa? Sorry. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah em, sistem-sistem ini ya itu gampang sekali untuk mati ya. Jadi baterainya kecil, terus apa namanya? eh Mungkin kapabilitas untuk mengirim datanya kurang bagus. Terus environment-nya ya, misalkan ditaruh di sawah gitu ya. Panas banget atau lembab banget atau ditaruh di jalan raya CCTV ini ditaruh di lampu merah, itu juga mungkin bisa kayak apa namanya? Kena panas dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali keterbatasan ya. Keterbatasan itu namanya IoT limitation. Jadi ada constraint device ya, ini adalah alat-alat yang terbatas. Yang pertama harus kecil ya. Secara form factor harus kecil. Terus harus biasanya ini run out baterai yang mungkin nggak bisa di-charge gitu ya. Yang mungkin hanya bentuk keping ini ya, kayak kapsul kecil gitu, kayak obat gitu ya. Dan harus ini energi efisien. Jadi let's say satu perangkat ya, satu device itu 2 tahun atau 3 tahun nyalanya ya, non-stop gitu. Nah itu kan gimana tuh caranya ya? Jadi harus muter otak. Jadi IoT itu makanya apa ya, worth it ya untuk dijadikan eh, materi baru ya, video lain, karena itu tadi ya, karena banyak sekali nanti hal-hal baru yang diciptakan untuk mensupport IoT ini. Kemudian RAM-nya juga kecil ya, ROM-nya juga, storage-nya juga. Kemudian selain device, network-nya juga nih, environment-nya seperti tadi ya, low power, terus bandwidth-nya juga rendah gitu ya. Jadi secara konektivitas kurang reliable ya. Terus lossy juga gampang-gampang putus. Latency juga tinggi ya, karena let's say ketika ada di ya environment yang very very apa ya, very very ekstrim ya, latency pasti tinggi gitu. Misalkan ketika eh apa ya, I don't know, mungkin ketika bencana alam dan lain sebagainya ya. Jadi itu aja, itu teman-teman untuk IoT limitation ya. Jadi kita udah tahu IoT itu ketebasannya gimana. Nah, that's why para engineer ya, dia menciptakan standar-standar baru atau protokol-protokol baru yang tentunya energi efisien ya, dan juga bisa reliable gitu. Reliable ya, dalam tanda kutip itu reliable ya, kita harus tahu juga reliable di saat kita ngomongin dunia IoT ya. Karena kalau protokol ini dilakukan di komputer-komputer biasa ya, bakalan nggak guna gitu, karena ada protokol yang lebih baik ya. Jadi yang pertama, protokol itu yang diciptakan ada mungkin ini nggak urut secara apapun ya. Jadi gua random aja nih. Ini mungkin gua urutin secara layer lah ya. Ini layer 2 Zigbee. Kemudian ada LoRaWAN sama Sigfox itu layer 3, terus MQTT sama CoAP itu layer 5 sampai 7 ya. Application layer. Nah, kemudian LoRaWAN ini ya nggak akan gua jelaskan sampai nggak ada slide tersendiri ya. Jadi mungkin kalian kalau mau belajar lebih lanjut ada di description ini ya. Di link ini gua akan taruh di description nanti. Nah, ini adalah range-nya ya, range protokol ya. Jadi ini itu udah pasti ya teman-teman, semuanya udah pasti wireless ya.
Ya, apalagi kalau kita ngomong ini ya, layer 2 sama layer 3 nih. Layer 5 sampai 7 nggak peduli tuh, nggak peduli mau wireless atau wired. Jadi 2 sampai 3 itu udah pasti wireless. Kenapa ya? Karena namanya IoT, eh ya barangnya kecil gitu. Jadi cukup power aja, nggak perlu pakai kabel-kabel LAN gitu ya atau Ethernet. Oke, jadi ini ya adalah spektrumnya. Jadi ini range ya. Satu apa ya, protokol ini tuh bisa nyampe sampai berapa sih jaraknya gitu. Ini adalah data rate-nya, seberapa cepat ya per detik gitu. Nah, di sini dari 1 meter sampai 10 kilo, terus data rate-nya dari 1 kilobyte per second sampai 100 megabyte per second. Yang paling bawah ada RFID ya. RFID itu radio frequency ID. Jadi itu seperti mungkin kartu yang di tap ya. Misalkan kalian ada kartu apa ya, kartu hotel lah ya, kartu hotel kalian tap di pintu, kalian buka ya. Itu kan sebagai kuncinya. Itu adalah RFID ya. Jadi dia harus dekat ya, harus dekat banget kan. Karena kan nggak mungkin kalau ketika bawa kartu, terus kita di depan pintu pun langsung buka, nggak mungkin. Ya, jadi harus ditempel di pintunya. Nah, itu RFID di bawah sini. Dan data rate-nya juga kecil banget ya. Terus ini adalah yang lumayan di layer 2 lah ya, di data link layer di satu rumah gitu. Ini ada Bluetooth BLE ya. Ini teknologi Bluetooth tapi yang lebih canggih lagi ya. Ya, gue nggak akan jelasin di sini, kalian bisa riset sendiri ya. Terus ada juga Zigbee dan ada juga Z-Wave. Ya, untuk Z-Wave juga nggak gue jelaskan karena mirip-mirip Zigbee sih sebenarnya ya. Nah, ini bisa sampai nih 100 meter nih. Tapi kalau Bluetooth dia mungkin sampai berapa nih ya? Kira-kira ini 50 meter kali. Ini Bluetooth biasa, terus ini WiFi. Ya, jadi WiFi ini yang paling kenceng ya data rate-nya, bisa sekian gitu. Ya karena kalau ya kita tahu sendiri ya, kalau kita di rumah pasang WiFi juga kita nonton YouTube juga udah jalan terus gitu ya kalau misalkan lancar. Nah, bayangin kalau pakai ini ya 100 kbps doang, pasti YouTube-nya buffering terus ya, atau mungkin kalau di auto jadi 144p ini ya kualitasnya ya. Seperti itu. Kemudian yang di sini ya ada yang lebih bagus lagi ya, mungkin ini WiFi yang mungkin ini yang 5 GHz, I don't know ya, kenapa dipisah. Terus ini juga gua kurang tahu ya kalau ini apa. Nah, kemudian yang di paling atas ya ada seluler ya. Itu ya HP lah ya, 5G, 4G, 3G. Nah, ini range-nya bisa gede banget teman-teman, bisa sampai 10 kilo ya. Karena ya kalau kita pegang HP ya kita HP itu kan connect ke tower ya. Jadi towernya itu kan pastinya berjaraknya sangat lumayan jauh juga kan. Nggak mungkin per 1 kilo ada tower, per 1 kilo ada tower gitu. Ya pasti nggak bakal nutup ya cost si perusahaan telkonya seperti itu. Nah, terus yang di bawah ini pastinya lebih, kalau di sini nih ya, most likely lebih energi efisien ya karena data rate-nya lebih kecil. Jadi secara default dia gampang gitu ya, bukan gampang apa ya, ringan gitu ya. Nah, di sini ada juga license AP1 dan lain sebagainya. Ini gua nggak tahu semua nih teman-teman ya. Jadi ada banyak banget ya IoT standar. Jadi gua nggak jelaskan satu-satu ya. Mungkin yang gua sering dengar atau yang terkenal aja. So, gua juga sorry karena lumayan bias ya, subjektif juga. Dan mungkin in the future gua bakalan update ya. Gua pasti selalu update, apalagi untuk materi-materi yang masih baru seperti ini, baru diterapkan ya. Nah, kemudian di sini ada juga ini. Nah, ada juga long range ya. LoRa itu long range, terus ada Sigfox. Jadi dia secara range sama seperti seluler, tapi eh, jauh-jauh lebih reliable ya. Bukan reliable, sorry, jauh lebih energi efisien. Jadi di IoT-nya dia reliable. Bahkan kalau IoT, misalkan sensor kecil ya dipakai seluler, dia pasti cepat panas ya, terus mati itu device-nya. Oke, ini ya satu gambaran lagi lah ya. Ini gue juga comot dari YouTube sebenarnya. Nah, ini lebih detail lagi nih. 5G-nya di atas ya. Lebih gede secara range sama data rate-nya lebih tinggi. Terus ini di sini juga ya, Bluetooth di sini. Oh, WiFi itu ternyata lebih gede ya untuk jangkauan. Range-nya lebih gede dan data rate-nya lebih gede.
Terus ada Zigbee di sini, BLE, ya. Ini ada LoRa dan ada Sigfox seperti di sini. Oke. Terus ada beberapa jargon juga yang mungkin kalian perlu tahu ya. Cellular communication tuh HP, terus LP1 itu ya one tapi low power ya. Ini short range wireless communication. Ini seperti mungkin di satu ruangan atau satu rumah, ini cocok ya untuk di sini. Alright, kita lanjut. Yang pertama ada Zigbee ya. Ini lambangnya seperti ini. Nah, jadi Zigbee itu berawal dari problem ya. This is the problem. Problem yang pertama, kalau pakai WiFi, pastinya power consumption issue ya. Karena WiFi pakai protokol yang lumayan berat ya. Kalau ditaruh ya kita mikir secara ini ya IoT devices ya. Yang kecil tadi, yang constraint device itu. Terus kalau Bluetooth kan dia juga lebih energi efisien ya. Tapi dia nggak bisa support banyak device. Ya mungkin maksimum 10 device. Kayaknya 10 device sudah berat ya. Karena Bluetooth sebenarnya juga mesh gitu ya. Mesh protokol. Nah, Zigbee ini dibuat untuk mengatasi dua masalah ini ya. Dia ada di layer 2. Berarti di satu ini ya, trusted network ya. Kemudian topologinya mesh. Jadi punya multiple paths ya. Jadi misalkan ada di sini ada device, ada device, ada device, ada device ya. Ini saling connect. Berarti kalau mesh itu gini. Masih ada satu lagi ya. Di sini. Nah, ketika dia mau kirim ke sini ya udah dia pakai rute ini gitu. Jadi lebih enak kalau mesh itu lebih apa ya? Lebih cepat, nggak ada centralize-nya, nggak ada yang jadi brokernya gitu. Kalau jadi broker kan harus ada minimal 2 hop ya. Misalkan brokernya di tengah-tengah sini. Jadi dia harus ke sini dulu baru ini ke sini. Misalkan kalau mesh dia bisa langsung gitu. Nah, ini teknologinya kalau WiFi data rate-nya tuh gede banget ya, bisa lebih dari 1 Kbps. Bluetooth sekitar segini. Nah, Zigbee ini kecil nih ya, teman-teman. Oke, satu teknologi lagi ya, mungkin gue lupa jelaskan juga proprietary ya, biasanya oleh Apple ya. Jadi mungkin seperti kayak apa namanya AirDrop dan lain sebagainya ya. Itu gue nggak tahu gimana cara kerjanya. Ya. Mungkin data rate-nya juga lebih gede ya Apple AirDrop karena kalau gue coba kirim sesama Apple device itu cepat ya meskipun size ininya gede. Gitu. Nah terus Zigbee ya teman-teman meskipun mesh topologi kalau kalian belajar lebih dalam nanti kalian pasti akan mendengar namanya ada Zigbee koordinator nih biasanya di tengah-tengah. Nah jangan bingung ya teman-teman. Jadi yang di tengah-tengah itu sebenarnya bukan sebuah ya memang ada di sini ya dia sebagai penengah tapi dia bukan sebagai untuk kayak switch di mana dia melakukan routing ke beberapa device ini ya datanya di masing-masing nggak seperti itu tapi hanya untuk menginisiasi manage secure dan menstabilisasi networknya jadi dia sebagai manajemen network keseluruhan aja gitu dia nggak sebagai passing data ya. Jadi kalau di konteks video sebelumnya dia hanya sebagai control plane-nya aja. Data plane-nya dia nggak lewat sini. Ya, so ini YouTube video untuk melihat Zigbee lebih lanjut ya, karena gue nggak ke capture semuanya di sini. And then Sigfox ya, Sigfox itu di layer 3 ya, jadi range-nya lebih gede lagi daripada WiFi. Even mungkin paling gede ini ya secara range. Nah, seluler problemnya adalah power consumption issue ya. HP kalian pasti ya baterainya akan cepat habis karena pakai seluler terus-terusan ya. Always on ya buat mobile kalian. Nah, ini beberapa standarnya ya. Ini Bluetooth powernya medium, Bluetooth LE lower, tapi kita lihat ininya nih range-nya ya. Ya, jadi ini range-nya sangat-sangat pendek. LoRaWAN 10 km nih lumayan jauh ya. Terus, nah ini Sigfox nih gila nih ya, bisa sampai 50 km teman-teman. Ya, 50 km nih jauh ya teman-teman ya. Jauh banget sebenarnya. Kemudian, ya ini yang lain-lain gue nggak detail lah ya. Karena kurang menarik ya di mata gue kayaknya. Yang menarik ini ya, 50 km nih Sigfox. Tapi data rate-nya nih kecil teman-teman. Ya, jadi mungkin dia hanya bisa kayak mengirim
apa ya? Data-data misalkan hanya satu integer gitu atau apapun ya. Jadi harus dipikir-pikir secara desain requirement-nya. Fiturnya dari Sigfox yang pertama instalasinya nggak perlu kabel ya. Terus ini lebih murah teman-teman ya daripada teknologi LPWAN yang lain seperti LoRaWAN dan lain sebagainya. Terus energi efisien. Ya, yang pasti harus energi efisien dong harusnya ya. Nah, LPWAN tadi seperti itu ya, seperti yang lumayan gede-gede juga range-nya seperti ini dan lain sebagainya. Karena WAN ya, kita bicara tentang WAN. Terus use case-nya apa untuk Sigfox? Yang pertama untuk mungkin stock tracing ya, misalkan kita mengirim barang gitu, kita mengirim barang dari titik A ke titik B, kita bisa nge-trace barangnya ada di mana gitu. Kemudian transportasi ya, mungkin seperti mobil ya, dan lain sebagainya juga bisa. Mungkin dia nanti mengirim, let's say mengirim GPS, GPS apa location ya, ada latitude sama longitude-nya setiap menit juga bisa. Terus juga citywide monitoring system ya, jadi di kota dia juga bisa pakai Sigfox ya untuk memanage perkotaan. Dan ini adalah YouTube video yang lebih lengkap untuk Sigfox teman-teman. Oke, ini secara range ini ya seluler sama Sigfox lumayan lumayan di kanan ya banget ya. Tapi yang paling gede memang satelit ya. Tidak dipungkiri ya karena dia anggap aja curangan ya. Dia ada di atas bumi gitu. Ya semua tempat di bumi pasti bisa ya pakai satelit. Nah, kalau yang lain, LoRaWAN dan lain sebagainya ini secara range dia kalah sama Sigfox. Ya. Oke, so ini tipikal Sigfox ini ya, topologinya ya. So di sini ada beberapa objek seperti IoT device ya. Ini IoT device-nya, dia mengirimkan sinyal ke biasanya ada antenanya ya, Sigfox antena atau base station-nya. Ya kayak seperti tower ya, seluler. Tapi ini lebih low efisien gitu. Low efisien, lebih low power atau efisien. Terus dari sini ya, dia kirim ke cloud ya. Jadi cloud ini cloud pada umumnya ke internet lah ya. Jadi ini bisa ke internet atau bisa ke API ya, atau bisa callbacks. Jadi API itu sebagai lem ya, lem antara satu sistem ke sistem lain. Jadi mungkin misalkan ini kirim informasi ke sini ya, dia kirim ke cloud, ke internet dan mungkin bisa langsung ke HP kita gitu. Kita bisa tahu langsung data-data yang dikirimkan dari sini ya, lewat topologi yang seperti ini. Oke, nah terus ada lagi ya. Ini sama kayak tadi ya. Ini nih IoT device-nya, terus ini base station-nya, antenanya, cloud-nya, terus ini end user device ya, mau pakai apa untuk monitoringnya. Ini cloud, ini application, terus ini device-device-nya. Nah, ini secara protokol ya teman-teman, ada bagi dua nih. Ada uplink sama downlink. Ya, jadi uplink itu ketika ini kirim data ke Sigfox base station. Ini biasanya fokus on reliability of the data. Jadi protokolnya dibuat sedemikian rupa supaya datanya itu kekirim dengan baik. Ya, mungkin nggak menjamin bakal pasti dikirim, tapi secara probability jauh lebih dijaga ya untuk reliability of the datanya. Nah, ini dia menggunakan DPSK untuk device to cloud communication. Terus kalau ini dia pakai FSK untuk cloud to device communication. Dan ini ya biasanya di optimize untuk mengirim message ke device sebanyak mungkin ya, as much as possible. Karena biasanya ya si kita application kita menyuruh misalkan mau melakukan perintah ke sini ya, itu juga bisa nggak hanya monitor, bisa melakukan perintah ke sini dan bisa aja kadang ya sering banget diperuntukkan untuk beberapa device yang sama, bukan device yang sama, device yang ada di sini ya, device yang ada di environment yang ekstrim itu. Jadi sebisa mungkin ini nge-broadcast ke beberapa node atau beberapa device dengan apa namanya, dengan sampai tujuan dengan selamat gitu ya. To device as much as possible, sebanyak mungkin device yang menerima pesan. Ya. Oke, terus ini masuk ke layer application layer ya, ada namanya MQTT ya. MQTT itu
kependekan dari MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Jadi ini adalah lightweight ya, ringan, open source messaging protocol. Artinya open source berarti kita bisa lihat code-nya ya. Kita bisa mempelajari isi dari ini ya. Lawannya adalah proprietary. Proprietary itu punya sendiri. Biasanya kita nggak bisa dilihat secara detail ya. Biasanya sih kalau proprietary bisa dikasih sedikit technical dokumennya, tapi kita nggak bisa secara detail lihat ya. Kita akan belajar banyak nanti ya di modul lain tentang hal tersebut. Nah, ini didesain untuk sensor yang kecil dan mobile device di low bandwidth, high latency, dan unreliable network. MQTT banyak digunakan di Internet IoT application di mana device butuh komunikasi dengan satu dengan yang lain secara efisien. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Gambarannya ya, topologinya. Terus ada beberapa konsep ya, ada namanya publish subscribe ya, PubSub itu publish subscribe. Kemudian message, topik, sama broker. Gua akan jelaskan satu-satu di sini ya. So, ini kita coba satu case di mana kita mau menyalakan lampu ya, turn on a lamp. Jadi di sini ada klien sama ada klien juga ya. Klien sama cuma ada klien, nggak ada server ya MQTT itu. Adanya broker ya. Ini mirip-mirip seperti server ya. Tapi kenapa namanya broker? Karena dia melakukan suatu tugas yang khusus ya. So tugasnya apa? Seperti ini ya. Jadi ini misalkan ada MQTT client ya. Misalkan ini let's say HP kita ya di sini ya. Ini HP. Nah, dia mau mengirim message ke lampu. Nyalakin dong gitu ya. Udah dari HP nyala, lampunya otomatis nyala. Kita nggak perlu pindahin saklarnya gitu. Nah, ini dia bisa melakukan publish ya. So this is pub ya, publish, mengirim ya intinya. Artinya mengirim, publish. Nah, ini publishnya apa gitu ya. Ini ke sini. Ini namanya topik. Topik itu alamatnya. Ya. Topik itu alamatnya. Jadi ini sama seperti koran teman-teman ya. Jadi ada banyak provider koran ya, misalkan detik.com, Jakarta Post, terus Tribun News gitu ya. Terus di sini ada brokernya ya, yang jual-jualin koran. Terus ini ada user-usernya gitu ya. Jadi user ini misalkan mau subscribe atau mau berlangganan ke semua koran. Ya berarti si broker tahu nih ketika ada koran dia publish ya, misalkan hari ini dia publish, dia langsung kirim ke sini ya. Atau misalkan yang si ini dia juga mau subscribe ke koran ini gitu. Jadi dia akan kirim ke sini juga. Nah, kemudian kalau misalkan koran yang ini sekarang ya, dia kirim hari ini ya, news hari ini. Nah, misalkan dia mau juga nih subscribe, jadi dia kirim ke situ gitu ya. Jadi lebih enak lihatnya. Ini tadi namanya publish sama subscribe ya, seperti itu sistemnya. Oke. So ini publish ya dengan message-nya adalah on gitu. Ya, ini message. Pesannya apa gitu. Jadi ini kayak nama korannya ya. Ini isi korannya apa gitu ya. Terus di sini ya, ini adalah brokernya. Broker. Nah, di broker sorry sebentar. Oke. Oke benar, ini brokernya ya. Jadi ini diterusin ke sini ya. Jadi let's say ini ke sini, itu sama dengan ini ke sini, terus diteruskan ini ke sini. Gitu ya. Nah, ini juga sama publish ke sini ya. Message-nya on. Nah, kenapa ini kirim ke sini gitu? Karena in the first place ya, sebelum ini semua MQTT client ini sudah melakukan subscribe ke topik ini gitu. Jadi dia bilang ke broker, kalau ada produser ya, jadi ini produser, kalau ada produser koran ya yang taruh ya, yang mengupdate di topik ini ya, kasih info dong gitu. Jadi ketika ini kasih info ke sini ya, nge-publish ke sini, ini memberi info ke MQTT client yang di sini. Jadi MQTT client dari sini biasanya connect langsung ke lampu ya. Jadi lamp is on.
Seperti itu ya. Yang di sini biasanya HP ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya. Ini device 1 add say HP, dia publish, terus dia publish ke device 2. Jadi sebelum dia publish ke device 2-nya udah harus kasih tahu kalau dia mau subscribe dulu ke broker ini. Oke, so itu teman-temannya untuk MQTT. Jadi konsep baru ya, dimana ada namanya broker, sama seperti broker di saham ya. Biasanya itu istilah saham, dimana kita kalau mau beli ya, beli suatu emiten, kita nggak langsung ke eh perusahaannya langsung, nggak ke emitennya langsung, kita ke broker sahamnya dulu gitu. Ya, so ini YouTube video untuk lebih jelas tentang MQTT ya. Oke, terus ada namanya CoAP ya, atau Constraint Application Protocol. So, CoAP ini sama ya, application layer juga sama seperti MQTT. Tapi bedanya ya, ini sama ya, Lightweight Communication Protocol, IoT oke, oke, semua jargon-jargonnya ya. Oke. Nah ini, CoAP itu application layer protokol yang mirip seperti HTTP ya, tapi dioptimisasi untuk consent device on a network. Jadi mirip HTTP ya, yang sifatnya request response. Jadi ketika ada apa namanya, ada suatu yang request ya, tapi harus cepat ya. Secara kita berekspektasi supaya cepat untuk melakukan respons. Jadi ketika ada klien di sini ya dan ada server di sini ya, ketika kita request di sini, nah secara cepat dia harus langsung respons ya. Itu adalah value proposition atau keunggulan dari HTTP ya. Dari HTTP itu seperti ini atau namanya web service ya. Jadi bentuknya kalau seperti request response seperti itu biasanya harus cepat. Beda halnya seperti yang MQTT. MQTT itu lebih ke ini ya teman-teman, lebih ke gua kirim nggak harus sekarang nggak apa-apa gitu. Yang penting harus as soon as possible ya. Jadi contoh seperti ini ya. Dia akan publish ya kan, dia akan publish ke sini ke sini. Nah, nggak harus kita klik langsung nyala kan. Ya mungkin kita bisa inilah ya, bisa cincai lah ya, nunggu 1 detik atau nunggu 2 detik baru lampunya nyala. Ya. Karena ini didesain untuk sebenarnya ketika klien ini ya, ini jauh lebih di environment yang jauh lebih ekstrim dibandingkan yang co-op. Ya. Ini lebih ekstrim teman-teman. So ini gua hapus dulu. Ini let's say ya. Jadi karena ekstrim ya, biasanya ini gagal gitu. Let's say ini gagal ya. Nah, kalau ini gagal gimana? Jadi ini dia kan mau melakukan publish ke sini ya, publish ke sini. Jadi ini bisa mendeteksi kalau ini gagal. Jadi kalau ini gagal, ya disimpan dulu nih di memorinya dia message-nya. Jadi ketika dia up lagi, ya ketika dia nyala lagi, nah nanti dia bisa detect, oh lu udah nyala, ini loh ada message dari si HP untuk nyalain lampu. Nah, jadi lampunya nyala gitu ya. Kalau yang seperti tadi, request response, nggak ada mekanisme seperti ini gitu. Jadi misalkan si server mati, ya kita melakukan request, ini gagal udah. Kalau server nyala, si klien harus melakukan request lagi. Ya, jadi bedanya itu ya. Co-op sama HTTP sama si MQTT ya. That's why gue bikin 2 slide yang berbeda nih. So ini internet ya. Ini adalah constraint environment. Jadi kalau internet safe ya pakai HTTP oke. Kalau constraint environment ya, di sini ada banyak klien-kliennya. Ini pakai co-op semua di sini ya. Dan di sini juga pakai co-op karena ya di sini ya ini pakai environment yang constraint gitu. Kalau HTTP ya bakal ini dia ambruk dia ya kalau pakai HTTP. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus co-op itu fiturnya apa? Connectionless protocol. Ini pasti pakai UDP ya. Pakai UDP, terus Rapid Protocol, Asynchronous Protocol. Asynchronous ini apa maksudnya? Jadi maksudnya ketika kita request, nah kita nggak perlu nunggu, kita bisa melakukan beberapa request sekaligus gitu ya. Jadi 1 request, 2 request sekaligus ini. Jadi nggak perlu nunggu respons baru request lagi, nggak bisa berbarengan. Ya. Terus RESTful Protocol. Nah, jadi RESTful ini adalah sebuah desain suatu API ya yang akan kita pelajari nanti di modul lain. Jadi ya let's skip it for now nggak apa-apa ya. Terus dia punya
header yang kecil ya, cuma 4 byte. 4 byte berarti ada 32 bit. Nah, bandingkan sama HTTP header yang byte-nya banyak banget ya pasti ya. Karena kan biasanya ada content length, terus encodingnya apa, terus authentication-nya apa, dan lain sebagainya. Banyak embel-embel seperti itu ya HTTP. Tapi kalau ini lebih to the point aja gitu. Hanya 32 bit headernya. Terus ini YouTube videonya ya, bahas lebih lanjut tentang co-op. Dan ini adalah perbandingannya. Kalau MQTT lebih ke aplikasi yang seperti remote monitoring, di mana device-nya itu mengirimkan data regular interval. Ya, jadi misalkan per 1 menit dia kirim data. Ya, per 3 menit dia kirim data. Nah, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kan ini bisa numpuk nih di sini ya. Dia bisa ditumpuk di sini datanya. Jadi kalau reguler, ya dia nggak akan hilang datanya ya, karena ditumpuk di sini. Jadi ketika ini mati, datanya juga akan ditumpuk di sini, nggak akan hilang. Jadi ketika nyala, semua data yang ditumpuk akan dikirimkan semua ke sini. Ya. Jadi cocok untuk yang regular seperti itu. Tapi kalau co-op, ini lebih ideal untuk web-based IoT application yang device-nya seperti tiny web server. Jadi seperti web server, tapi mungkin di constraint application, constraint environment, sorry. Ya. Di real-time application ya. Jadi real-time seperti tadi ya, request response. Ya, seperti itu. Oke, ini protokol-protokolnya teman-teman. Jadi, ya semoga kalian terbantu dengan ini ya. Jadi gue ulang lagi, ZigBee di layer 2 ya, di satu rumah atau satu ruangan. LoRaWAN Sigfox di layer 3 ya, dia bisa jarak yang jauh, even Sigfox bisa 50 km. Ini di layer 5 sampai 7, MQTT cocok untuk aplikasi yang dia kirim regular interval ya di device-device IoT-nya. Kalau co-op lebih ke real time request response. Alright, itu teman-teman untuk protokol-protokolnya. Terus ini device-nya nih. Nah, jadi device IoT itu ada banyak sekali macam teman-teman. Ya, ada yang memang dikhususkan untuk di environment yang panas atau di environment yang lembab, di environment yang berdebu dan lain sebagainya. Ya, dan biasanya satu device ya udah nggak bisa ditaruh di device yang lain. Satu device nggak bisa ditaruh di environment yang lain. Jadi yang tahan panas mau ditaruh di yang tahan, misalkan tahan banting gitu ya, ya nggak cocok gitu. Nah, sedangkan dan softwarenya biasanya juga khusus. Kita nggak bisa modif gitu. Jadi softwarenya dibuat khusus embedded software oleh engineer ya. Nah, tapi ada juga nih device-device yang IoT yang versatile. Dimana versatile itu bahasa Indonesia adalah yang timeless ya, yang nggak bakalan hangus dalam waktu cepat gitu, yang bisa dipakai kapanpun dimanapun. Yang pertama ada Arduino ya. Jadi contoh Arduino ya, device-nya kecil seperti ini. Nah, ini dia connect secara elektro ya, connect ke sini. Ini namanya adalah apa namanya itu? Bread apa ya? Pokoknya ada boardnya deh ya. Board apa gitu. Ya, ini untuk menghubungkan satu ini ya. Biasanya ada lampu-lampu LED, ada plus negatifnya. Ini menghubungkan ini ke sini nih biasanya. Jadi ini sorry. Ini biasanya hubungannya gini nih. Ini ada besi, ada besi, ada besi. Ya mungkin kalau kalian bukan anak elektro mungkin kayaknya nggak relate ya. Jadi gue juga kurang mendalami ini. Tapi gue pernah coba-coba sih sebenarnya. Dan ini biasanya besinya seperti ini ya, panjang banget gitu. Ya, correct me if I'm wrong ya teman-teman. Kalau ada yang salah silakan di komentar. Gue terbuka untuk menerima kritik dari kalian juga ya. So ini ya, ini adalah Arduino ya namanya. Di sini ada controller yang bisa diprogram ya, programmable controller. Dan programnya itu dimasukkan lewat ini nih. Lewat port ini. Jadi di sini ada laptop biasanya ya, ada laptop. Kita install biasanya namanya Arduino ya. Gua ada nggak ya Arduino di sini? Oh, nggak ada ya. Jadi di sini ada Arduino ya, aplikasi software. Biasanya kita coding lewat sini ya. Codingnya mirip-mirip seperti bahasa C ya. Terus kita upload ke sini ya programnya. Terus ini nanti menjalankan nih.
Jadi komponen-komponen elektro di sini bisa diprogram lewat sini. Nah, biasanya untuk sensor-sensor nih ya. Untuk kita bisa taruh colok-colok sensor, misalkan suhu, cahaya dan lain sebagainya. Dan ini secara harga lebih murah dibandingkan Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi ini apa? Kalau kalian lihat di sini, kan udah tahu lah ya gambar dari sini. Ini dia connect ke keyboard, connect ke mouse, ini connect ke monitor, ini connect ke monitor satu. Ya, even bisa 2 monitor. So, ini adalah komputer, teman-teman. Beda halnya sama Arduino. Arduino ini hanya komponen elektro doang ya. This is the whole computer. Ya, the whole computer dengan size seperti kartu aja gitu ya. That's why banyak orang yang suka dengan produk ini, Raspberry Pi. Ya, jadi udah ada banyak generation, sekarang mungkin Raspberry Pi 5 ya, generationnya di video ini dibuat. So, ini sama kayak komputer, dia punya OS-nya sendiri ya, based on Linux. Terus, ya dia biasanya dipakai di environment yang, apa namanya, yang secara constraint itu harus space-nya efisien gitu. Ya misalkan apa ya, I don't know, gue nggak kepikiran sampai sekarang ya. Ya intinya di environment yang perlu space-nya kecil lah ya, bisa di-deploy ini, ya Raspberry Pi. Dan ini ya karena kalau kita tahu ini ada OS sendiri ya, pastinya sangat versatile gitu. Mau di code apapun, ya dia mau install pakai apt get install software apa, HTTP, mau install software LDAP itu ya bisa ya. Jadi semua hal bisa. This is very versatile ya. Jauh lebih versatile dibanding Arduino. Karena Arduino hanya komponen ini aja ya. Sensor-sensor aja gitu. Oke, terus terakhir ya, ada namanya SCS dan SCADA. Ini yang terakhir gue janjiin tadi, Industrial System. Ya, jadi SCS itu sistem yang digunakan di beberapa industri untuk mengontrol proses yang mungkin terisolasi atau terconnected, ya, termasuk manufacturing, power generation, water treatment, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak komponen-komponen ya, mesin-mesin di industri. Jadi ICS itu digunakan untuk menghubungkan semuanya. Ya, jadi ada hardware dan software ya di sistem ICS untuk memanage, memberikan memberikan perintah, terus meregulasi behavior dari device-device yang lain ya, atau sistem. Contoh ICS seperti DCS sama PLC ya. Kalian belajar sendiri nanti apa, gue nggak terlalu detail di sini ya. Kemudian ada SCADA, ini subset dari ini ya. Ini termasuk SCS juga. Jadi ini lebih spesifik lagi ke high level process supervisory management. Jadi ini lebih ke sistem monitoringnya aja gitu ya. Mengkolek real time data. Jadi ini harus real time datanya. Ya, nggak boleh latency-nya nggak boleh terlalu tinggi seperti itu. Ya, untuk memonitor. Mirip-mirip ya sebenarnya secara terminologi ya, tapi mungkin ini lebih spesifik aja SCADA itu. SCADA server gitu ya. ICS server nggak ada, adanya SCADA server. Nah, ini contoh ininya ya, topologinya. Jadi Senda One ya, ada intranet di sebuah korporat ya. Ini juga termasuk One semua nih ya, karena satu garis, satu kabel. Terus di sini let's say ada corporate network ya, di sini ada internet firewall sama ya intinya firewall lah ya. Bisa ada macam-macam nih, ada ERP server, production management, dan lain sebagainya. Terus di sini ya ada dibagi dua ya. Di sini baru ICS-nya, Industrial Control System-nya. Di sini ada pabriknya ya, yang oranye ini pabrik semuanya. Dan di sini ada sistem monitoring dari pabrik ini. Ya, ini namanya SCADA. Ya. Ini supervision console, terus SCADA server ada di sini juga. Terus maintenance laptop untuk melakukan management, ya ada dashboardnya juga biasanya ya. Terus ini production network. Ini baru mesin-mesinnya ya. Mesin aslinya nih gitu. Ini ada PLC itu tadi ya, Programmable Logic Controller, ada workstation dan lain sebagainya. So that's it teman-teman untuk IoT ya. Aku ucapin selamat ke kalian telah
menonton the whole modul sampai akhir. Thank you yang udah ngikutin sampai akhir modulnya. Terus untuk next further learning, uh, semua dari struktur materi ini gue ambil dari buku ini ya. Jadi gue sangat berterima kasih ke buku ini ya. Jadi kalian bisa beli juga di Amazon ya. Linknya di sini gue akan taruh juga di description. Kemudian untuk YouTube channel ya, gue rekomendasikan dari Network Chuck ya. Ini kayaknya top number one juga YouTuber yang membahas tentang networking ya. Jadi dia lebih ke praktikalnya sebenarnya. Jadi cara membuat ini, membuat itu gitu ya. Terus ada ini ya, Sunny Classroom 24. Ini YouTube channel yang sedikit mungkin lebih kecil ya dibandingkan Network Chuck. Tapi gue suka videonya karena to the point ya. Dan menjelaskannya juga pelan gitu ya. Jadi lebih gampang masuk materinya. Terus ini sebuah blog dari bytebytego.com. Nah ini adalah blog atau company lah ya, company yang biasanya memberikan insight-insight tentang sistem desain interview ya. Ketika kita mau interview ke company ya, biasanya kita dites algoritma data structure dan juga sistem desain. Sistem desain ini ya itu luas banget, nggak seperti algoritma data structure ya. Algoritma data structure kita tahu kisi-kisinya, kita bisa latihan. Tapi sistem desain itu kita nggak bisa hanya teori, kita harus sering praktek, harus nyemplung langsung di industrinya. Dan komputer network termasuk ya di dalam sistem desain itu. Ya, jadi dia bisa memvisualisasikan banyak hal dengan baiknya di Bytebitgo ini. Terus ini ada certification, kalian bisa ambil juga di Coursera ya. Kayaknya harganya mungkin sekitar 200.000 per bulan ya, sampai kalian selesai. Namanya Google IT Support ya. Jadi di sini ada dijelaskan tentang OS, terus dijelaskan tentang networking, server-server dan lain sebagainya. So, itu aja teman-teman untuk video terakhir ini. Untuk next modul ya, mungkin kalian bisa belajar web development ya, yang mungkin di titik ini gue masih belum bikin materinya ya, even. Atau kalau atau bisa ngikutin video-video yang terakhir di-upload aja di channel ini. So, thank you udah nonton sampai akhir teman-teman. Kalau kalian terbantu di video ini atau the whole module ya komputer networking, kalian bisa support kami ya di saweria.co atau di Patreon. Jadi deskripsinya gue taruh linknya gue taruh di description ya. So, thank you teman-teman. Sampai jumpa di modul-modul berikutnya. Bye-bye.